Hai, this is the story of. Saya masih membahas kasus PDD. Setelah di video kemarin pembahasannya adalah bagaimana PDD bisa ditangkap. Dirumorkan bahwa ditemukan juga terowongan bawah tanah rahasia yang katanya menghubungkan satu dengan lainnya, bahkan hingga terhubung ke rumah Michael Jackson. Rumor mengatakan terowongan itu digunakan untuk berpesta dengan segala fasilitas lengkapnya. Namun, Reuters telah memeriksa klaim terowongan bawah tanah yang ditemukan di rumah PDD sebenarnya telah dipalsukan. Dikutip dari detik.com, akibat gugatan yang dihadapi PDD, dia harus mengalami kemerosotan ekonomi. Bahkan baru-baru ini nama PDD menghilang dari daftar miliarder versi Forbes setelah sebelumnya sempat masuk dalam deretan selebritas terkaya di dunia pada 2022. Forbes mencatat kekayaan PDD saat ini cuma mencapai 400 juta US dollar saja atau sekitar 6,13 triliun. Ini berarti PDD kehilangan lebih dari 600 juta US dollar atau 9,19 triliun dalam waktu 2 tahun. PDD bahkan ditinggalkan banyak brand karena kasus pelecehan seksual, perdagangan manusia, pemerasan, kekerasan, prostitusi, sampai eksploitasi anak di bawah umur. PDD sekarang dikenal sebagai seorang yang maniak dalam hal kekuasaan, seksualitas, dan dunia kelam lain sebagainya. Sudah banyak yang mengaku sebagai korban pelecehan dan kekerasan seksualnya yang melibatkan lintas gender, termasuk korban usia di bawah umur. Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun mengaku telah dilecehkan ketika harapan dan angannya hingga ingin menjadi artis besar menghantarkannya ke Bad Boy Records di bawah naungan PDD malah berakhir dilecehkan. Keluarga anak tersebut sudah mengajukan gugatan yang termasuk dalam 100 lebih gugatan lainnya dari orang yang berbeda-beda. Kasus rapper dan produser PDD menyeret banyak nama besar di industri musik Amerika Serikat. Saya akan coba mengupas beberapa rumor, spekulasi, konspirasi, dan teori-teori yang menarik untuk dikupas. Usher sempat disorot karena kepergok menghapus seluruh kontennya di X atau Twitter saat PDD ditangkap. Namun Usher berkilah bahwa akunnya diretas. Usher dan PDD sendiri mulai berkenalan pada tahun 1994 ketika produser L.A. Reid yang telah mengontrak Usher ke label rekamannya mengirim Usher untuk tinggal di kediaman di PDD selama mengerjakan album debutnya agar Usher lebih swaggy di albumnya, dan hasilnya memang memuaskan. Saat itu Usher berusia 15 tahun. Tanpa orang tua, dia tinggal di rumah PDD di Scarsdale, New York. Ada rumor mengatakan bahwa Usher juga pernah jadi korban keserakahan seksualnya PDD selama setahun tinggal bersama. Hingga pada tahun 2004, Usher mengatakan kepada Rolling Stone bahwa selama tinggal di rumah PDD, rapper itu telah memperkenalkannya pada serangkaian hal yang berbeda. Seks khususnya, kata Usher. Hal ini juga pernah dia sampaikan ketika wawancara di acara Howard Stern tahun 2016. Singkatnya, kehidupan PDD wild atau liar. Beyoncé dan Jay-Z kerap terlihat dekat dengan PDD. Jay-Z bahkan sudah bersahabat dengan PDD sejak tahun 90-an. Hal itu kemudian memunculkan spekulasi bahwa Beyoncé dan Jay-Z merupakan kaki tangan PDD yang mengontrol dunia entertainment, khususnya musik di Hollywood. Hal ini diperkuat dengan satu kebiasaan yang janggal, di mana para artis yang menang award dalam satu nominasi yang sama dengan Beyoncé seakan harus mengucapkan terima kasih hingga melontarkan pujian kepada Beyoncé ketika menerima Grammy Awards dan mengucapkan winning speech. Yang melakukan itu mulai dari Adele, Lizzo, Britney Spears, Jojo Siva, hingga Kanye West yang mewakili Taylor Swift yang belum ngerti apa-apa saat itu. Banyak yang percaya ucapan terima kasih wajib dilakukan para pemenang Grammy Awards agar tidak bernasib sama dengan mendiang Aaliyah dan Left Eye alias Lisa Lopez yang meninggal karena kecelakaan. Berbagai teori konspirasi mulai bermunculan, di mana Jay-Z dianggap telah terlibat dalam penghilangan nyawa rapper Tupac Shakur. Jay-Z dan PDD dikaitkan dengan kematian Aaliyah. Bahkan muncul isu bahwa Jay-Z dan PDD juga terlibat dalam kematian Michael Jackson.
That is wild theory. Bahkan mereka juga disehubungkan pada kematian Left Eye atau Lisa Lopez TLC. Kematian ketiga artis ini bahkan dituang dalam lagu seorang artis bernama J. Cole berjudul She Knows. Sejak mencuat berita P. Diddy, netizen throwback ke masa di mana Justin Bieber awal bertemu dengan P. Diddy. Sebuah video Bieber yang saat itu berusia 15 tahun dan P. Diddy pada tahun 2009 yang memperlihatkan mereka menghabiskan waktu bersama muncul kembali belakangan ini. Suami Hailey Baldwin itu masih terlihat polos dan tampak menuruti perkataan P. Diddy. Justin Bieber dikenalkan oleh Usher ke P. Diddy, sehingga memunculkan spekulasi bahwa Justin Bieber dijebak oleh Usher. 2 tahun kemudian video lain muncul. Dalam video itu Justin Drew Bieber tidak terlihat nyaman saat diajak ngobrol oleh P. Diddy, bahkan dikatai sombong oleh P. Diddy karena tidak pernah hangout bareng lagi. Video ini dikaitkan bahwa kemungkinan Bieber mempunyai trauma dan ketakutan terhadap P. Diddy. Video Justin yang tidak merasa nyaman bersama P. Diddy itu sekarang dikaitkan dengan kasus yang sedang dihadapi oleh P. Diddy. Sepertinya netizen berspekulasi bahwa Justin ketakutan dan menjadi salah satu dari korban P. Diddy. Muncul sebuah teori dari lagu Justin yang berjudul Where Are You Now yang dicurigai sebagai bentuk speak up Justin Bieber saat itu. Di lagu itu terdapat mural bergambarkan kelamin laki-laki, lalu tubuh Justin yang tertembak, dan tulisan yang dianggap sebagai petunjuk permintaan tolong. Spekulasi netizen menghubung-hubungkan bahwa Justin Bieber berubah dari soft boy menjadi white boy sejak mengenal P. Diddy. Dikutip dari CNN Indonesia memberitakan saat ini Justin Bieber benar-benar jaga jarak, tak mau terlibat apapun dengan perkara yang menjerat P. Diddy, terutama sejak rapper itu ditangkap. Penangkapan P. Diddy ini memunculkan banyak berita, baik itu fakta atau rumor. Salah satu statement dari portal berita Celebrity Mood pada 8 Oktober 2024 memberitakan bahwa Willow Smith mengklaim ayahnya, Will Smith, menjualnya pada P. Diddy agar anaknya tenar. Bagaimanapun, tidak ada bukti yang kuat bahwa Willow benar-benar berkata demikian. Jaden Smith, anak laki-laki Will Smith pun dirumorkan dipaksa oleh ayahnya Will Smith untuk berpartisipasi dalam aktivitas seksual dengan P. Diddy. Dalam suatu kesempatan, Jaden pernah terlihat menangis di sosmednya dan berterima kasih kepada penggemar yang telah mendukungnya. Eminem dalam lagunya Fuel turut menyebut nama Diddy secara tersirat melalui lirik yang menyinggung tindak kekerasan dan pelecehan seksual P. Diddy. Publik berspekulasi bahwa lagu ini merupakan sindiran langsung terhadap kasus yang sedang menimpa P. Diddy. Dirumorkan, Eminem terlindungi oleh grup rapper West Coast seperti Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, sehingga sindirannya ke P. Diddy tidak membahayakan Eminem. Efek dari kasus P. Diddy, 3 artis merubah lirik lagu mereka. Kesha adalah penyanyi pertama yang mengganti lirik yang menyebut nama P. Diddy di salah satu lagunya. Saat membawakan lagu hitsnya bersama Rainy Rap di Coachella pada bulan April 2024, liriknya yang asli, Wake Up in the Morning Feeling Like P. Diddy, diubah menjadi Wake Up in the Morning P. Diddy. Lalu ada Joe Jonas. Baru-baru ini, Joe Jonas di Lyon, Prancis memilih untuk menghapus nama P. Diddy dari chorus lagu Cake by the Ocean. Terakhir, ada Maren Morris. Bintang musik country itu dilaporkan memilih untuk tidak menyebut nama P. Diddy saat membawakan lagunya yang berjudul Rich di festival musik Bourbon and Beyond September 2024. Morris pun mengunggah ulang rekaman dari pertunjukan tersebut ke Instagram story miliknya pada hari Sabtu 20 September dengan judul F. Diddy. Salah satu spekulasi dari kasus P. Diddy yang sangat heboh ini adalah seorang bernama Dr. Umar yang dikenal dengan pandangannya yang kontroversial mengklaim bahwa penangkapan P. Diddy merupakan pengalihan perhatian politik. Mereka memberi orang kulit hitam Puff Daddy selama musim pemilu untuk mengalihkan perhatian dari undang-undang dan kebijakan yang disahkan di balik layar, kata Umar. Waduh, sepertinya tindakan itu tidak asing ya. P. Diddy dikenal suka mengadakan berbagai pesta mewah sejak tahun 1998 hingga 2009.
P. Diddy menggelar pesta yang bernama White Party di Hampton, kawasan elit di New York, atau di Beverly Hills yang bertema baju putih. Biasanya agendanya bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, 4th of July, atau akhir pekan Hari Buruh. P. Diddy pernah berkata dalam wawancara ET bahwa pesta itu digelar demi mendobrak batas rasial, meruntuhkan batas antar generasi. Oke, sampai di sini sih bagus ya. Pesta yang awalnya ramah keluarga akan berubah di malam hari. Menurut informasi dari content creator Tom Swoop menyatakan, ketika malam, pesta berubah menjadi pesta dewasa dan liar. Karena narkoboy dan segala aktivitas dewasa tak segan dipertontonkan serta ada ruangan khusus untuk pesta itu. White Party milik Sean Diddy itu diikuti sebagian besar bintang Hollywood seperti Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, Martha Stewart, Jamie Foxx, Russell Simmons, Jennifer Lopez, Jay-Z, Russell Brand, hingga Chevy Chase. Bahkan pernah diselenggarakan di rumah Ashton Kutcher. Rapper 50 Cent juga pernah mengaku selalu menghindar dari lingkaran pertemanan Sean Diddy lantaran penuh dengan masalah. Ia pun mengatakan sudah sejak lama mengingatkan keresahan tersebut. Selain White Party, dirumorkan P. Diddy juga mengadakan Freak of Party, party yang lebih liar dan gila. Ia mengusung kebebasan menggunakan narkoboy, keliaran, seks marathon, bahkan seks antar gender. Wanita tanpa busana di atas nampan digotong di mana tubuhnya dipenuhi dengan makanan. Bukan hanya itu, beredar kabar bahwa pesta liar tersebut melibatkan perdagangan seks dan anak-anak di bawah umur yang melakukan kegiatan seks paksa berlebihan. Pesta yang melibatkan penggunaan narkoboy, alkohol, dan aktivitas seksual ini bisa berlangsung selama beberapa hari hingga para tamu tidak sadarkan diri. Hal ini juga sepertinya sudah masuk dalam dakwaan P. Diddy. Meskipun menjalin banyak hubungan dengan wanita, P. Diddy dirumorkan suka sesama jenis. Hal ini cukup beralasan karena banyak video yang bocor ke permukaan betapa liar dan bebasnya kehidupan P. Diddy. Muncul spekulasi bahwa P. Diddy biseksual atau menyukai baik wanita maupun laki-laki. 50 Cent salah satu yang pernah menyiratkan hal itu pada tahun 2014. Bahkan seperti pengakuan Lil Rod, P. Diddy pernah menggodanya dengan menyentuhnya dalam tanda kutip. Lil Rod menyatakan jika P. Diddy memiliki hubungan dewasa dengan seorang rapper Philadelphia yang berkencan dengan Nicki Minaj, yaitu Meek Mill yang disangkalnya. Setelah P. Diddy ditangkap, publik kaget karena melihat foto penangkapan P. Diddy. Netizen yakin betul bahwa orang yang ditangkap polisi itu berbeda dengan P. Diddy yang dikenal. Dari bentuk wajah, posisi mata, hidung, perbedaan janggut, walaupun seperti sama, tapi yang melihat pasti akan melakukan double check karena mukanya sas. Apakah P. Diddy memakai peran pengganti di tahanan? Makin menggali kehidupan dan gugatan P. Diddy, makin saya terkejut dan tidak habis pikir. Ternyata sebegitu hedonnya sang rapper P. Diddy. Tema hidup yang diusung dan dijalaninya sangat bebas. Ia tutupi dengan image yang lumayan baik, karena uangnya seringkali dia pergunakan untuk menutupi kekurangannya. Sebenarnya masih banyak berbagai spekulasi, konspirasi, dan teori yang dikaitkan dengan P. Diddy ini sejak penangkapannya. Namun, jika dituangkan di video ini akan sangat panjang. Semoga di video selanjutnya saya bisa membahas berita-berita yang bisa membuka wawasan kita dan bisa memberikan pelajaran bagi kita semua. Dari video ini, saya berharap kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkuasa sepenuhnya karena Tuhanlah yang Maha Kuasa. So, be humble.